startup itu mereka menggunakan approach yang berbeda untuk nge-serve atau tap market yang benar-benar sampai sekarang belum di-serve. Gitu. Nah, bank juga akhirnya kita melihat, oh ini mereka berani nih ngasih akses. Kita belajar deh credit scoring-nya, kita coba test the water. Akhirnya terjadilah kerjasama seperti itu. Smart Change, Strengthening Urban Governance, Prosperity, and Innovation in Jakarta. The Jakarta Provincial Government and the State Government of Berlin are collaborating to empower smart city and urban innovation funded by the European Union. Ya, kembali di podcast Future City Talk dan masih bersama saya Mas Rabi Kifatama, beliau adalah Head of Investment dari Mandiri Capital Indonesia. Tentu saja keberadaan dari Mas Rabi di sini sangat spesial, khususnya untuk teman-teman yang tentu saja sebagai startup tentang inovasi, tentu saja dari kacamata seorang investor dan bagaimana sebetulnya hal yang kemudian dilihat dari point of view investor dari sebuah startup gitu. Nah, saya pengen nanya ke Mas Rabi. Mas Rabi, sebagai Head of Investment dari Mandiri Capital Indonesia, mungkin Anda bisa sampaikan ataupun sharing sedikit lah mengenai real study case ataupun success story lah yang MCI melakukan investasi di sebuah startup ataupun sebuah inovasi, dan ini sesuai dengan apa yang diharapkan lah dari sudut pandang investor dan juga mungkin dari si startupnya sendiri. Oke. Nah, yang sukses sebenarnya cukup banyak case-nya gitu ya. Kita banyak pertama kali invest ke peer-to-peer lending, salah satunya juga Amarta gitu. Yang dimana Amarta itu mereka sangat kuat di sektor mikro. Mereka juga modelnya model group lending gitu ya. Nah, itu kita melihat dari MCI ini sangat menarik bisnis modelnya. Nah, saat itu SME banking kita juga membutuhkan loan channeling lah. Intinya kita pengen coba untuk belajar dan kita coba masuk ke sektor mikro lebih dalam lagi dengan approach yang berbeda. Nah, kita explore dengan Amarta, kita invest di Amarta dan kita melakukan loan channeling ke mereka. Jadi mandiri dana-dana yang Amarta salurkan ke peminjam tersebut itu juga berasal dari Mandiri. Jadi selain kita investasi, kita memberikan juga plafon untuk dilakukan loan channeling ke mereka. Ini juga sangat menarik, saya juga teringat sebuah bukan cerita lah ya, ataupun hal concern lah terkait dengan keberadaan dari peer-to-peer lending ataupun fintech di Indonesia. Kita sangat ingat banyak kemudian pengamat yang menyampaikan gimana nih jangan-jangan dengan adanya peer-to-peer lending ataupun fintech, keberadaan dari bank konvensional, mereka kemudian merasa terdistract lah marketnya. Tapi ini adalah sebuah bukti sukses bahwa sebenarnya kolaborasi bisa dilakukan gitu ya. Betul sekali. Bahkan Mandiri Capital sendiri kita juga invest di 4 peer-to-peer lending. Nah, ini juga unik. Kenapa? Karena 4 peer-to-peer lending ini mereka juga memiliki presence yang berbeda-beda. Ada yang presence-nya tadi di mikro, ada yang presence-nya di SME, ada yang presence-nya fokus only di invoice financing gitu ya. Nah, ini kita melihat semuanya menarik. Dan bank melihat ini something yang mungkin tadinya bank itu nggak berani masuk untuk ke sana karena tidak sesuai dengan risk acceptance kriteria dia. Tapi dengan kerjasama dengan peer-to-peer lending, mereka sudah melakukan credit scoring duluan dengan approach yang berbeda dari bank, gitu. Nah, ini yang membuat bank lebih comfort untuk kita coba tes dulu ya berapa miliar kita masuk. Nanti kalau udah bagus along the way kita akan perbesar lagi. Jadi kita melihat sebenarnya ini mungkin nyambung dengan yang tadi pertama saya bilang, bahwa startup itu mereka menggunakan approach yang berbeda untuk nge-serve atau tap market yang benar-benar sampai sekarang belum di-serve. Gitu. Nah, bank juga akhirnya kita melihat, oh ini mereka berani nih ngasih akses. Kita belajar deh credit scoring-nya, kita coba test the water. Akhirnya terjadilah kerjasama seperti itu. Oke. Bicara soal inovasi, tentu saja banyak sekali produk-produk inovasi yang kemudian dihasilkan oleh MCI sendiri. Transformasi digital juga ini menjadi salah satu inovasi lah. Yang sejauh ini sedang dijalankan ataupun mungkin yang akan dijalankan ke depan dari MCI apa, Mas Rabi? Jadi salah satunya mungkin sudah pada aware juga bahwa kita itu invest di Link Aja. Jadi Link Aja ini semacam e-wallet, e-money gitu ya, untuk kita melakukan pembayaran sama seperti GoPay gitu ya. Cuma kalau GoPay kan mereka lebih fokusnya di lifestyle gitu kan, Dana dan OVO juga demikian. Nah,
Kalau Link Aja ini menariknya adalah mereka itu dibangun oleh Himbara dan juga BUMN lainnya, gitu ya. Jadi artinya company ini agak unik, tidak seperti yang lain. Tapi company ini backersnya adalah BUMN. Jadi use case dari semua BUMN itu bisa digunakan oleh Link Aja. Contohnya untuk pembayaran jalan tol bisa menggunakan Link Aja. Contohnya nanti untuk kayak cash in cash out untuk di second tier and third tier cities itu bisa menggunakan Link Aja. Contohnya lagi pembayaran untuk PLN, pembayaran untuk BPJS, pembayaran untuk beberapa capabilities dari PPOB itu bisa digunakan oleh Link Aja. Oke. Kalau kita tarik ke public private partnership, sejauh mana ini kemudian memiliki keterhubungan yang erat lah. Ya. Inovasi tadi. Ya, jadi kalau tadi memang Link Aja itu kan dia juga sifatnya open innovation gitu ya. Jadi dalamnya itu dia tidak cuma kerjasama dengan SOE atau state enterprise, tapi dia juga kerjasama dengan beberapa partners yang bisa mendukung bisnis mereka. Contoh dengan robo-advisor, contoh mereka bisa bekerja sama lagi dengan peer-to-peer lending yang lain gitu ya. Dan mereka juga banyak mengakuisisi merchant-merchant di second tier, third tier cities gitu. Dan itu yang kita lihat sebenarnya ini partnership untuk public and private ini bisa terjadi dengan baik. Karena mereka toh juga sekarang fokusnya banyak di second tier, third tier cities. Untuk kayak tadi untuk merchant-merchant, warung-warung, kemitraan, itu mereka banyak yang tackle. Gitu. Saya teringat apa yang tadi Anda sampaikan terkait dengan literasi digital ataupun literasi keuangan lah di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ini kan nggak sama gitu ya. Bagaimana sebetulnya keberadaan dari fakta tersebut ini menjadi trigger dari pengembangan inovasi lah yang dilakukan oleh Mandiri Capital Indonesia ataupun mungkin through Link Aja gitu untuk kemudian menghadirkan pengembangan inovasi untuk men-serve market yang memang di second tier, third tier gitu-gitu. Betul. Memang kalau kita breakdown lagi, contoh banyak lagi kerjasama yang kita lakukan dengan not only P2P lending, tapi dengan companies yang sifatnya tadi SME digitalization gitu kan. Jadi kita banyak contoh kita kerjasama juga dengan iSeller, dengan jurnal gitu ya, yang dimana kita coba untuk cross sell dengan SME atau nasabah yang dimiliki oleh Mandiri. Jadi nanti mereka kita bantu cross sell untuk menggunakan jurnal, mereka juga bisa digunakan untuk iSeller gitu ya. iSeller itu semacam POS company gitu ya. Nah itu kita selalu melihat bahwa innovation dan value creation itu bisa dibikin antara MCI, startup-startup yang ada di luar sana dan juga Mandiri Group. Jadi kita melihat hubungan tiga ini sebenarnya sangat penting. Karena kalau saya lihat sekarang startup itu nggak cuma butuh capital, but they need validation through business. Gitu. Mereka juga butuh traction agar valuasi mereka juga naik, mereka juga bisa lebih divalidasi secara bisnis model. Jadi I think dua hal itu yang mereka butuhkan gitu ya, capital and also business. Dari sudut pandang investor, apa pesan yang kemudian Anda ingin sampaikan supaya memang secara bisnis mereka semakin menarik pertumbuhannya dan secara konsep juga sangat-sangat atraktif untuk visi kemudian chip in di bisnis entrepreneurs ini? Oke, I think tadi saya juga udah menjawab tuh ya, kalau misalnya yang menariknya mereka harus at least mereka harus bisa menjawab problem yang di luar sana atau apa, itu udah harga mati untuk yang itu ya. Yang kedua, mereka juga harus bisa melihat kira-kira marketnya tuh sebesar apa sih, gitu kan. Jangan sampai mereka ini nge-serve yang marketnya ternyata niche atau kecil sekali, gitu. Itu mungkin kurang menarik buat visi, gitu ya. Yang berikutnya juga kita melihat kalau misalnya company yang diinvest itu, mereka juga harus memiliki financial yang cukup baik. Artinya apa? Kita melihat company ini sebenarnya memiliki growth yang cukup baik, growth-nya signifikan. Jangan sampai companies itu mereka growth-nya itu stagnan. Itu simply company yang mungkin belum akan kita invest kalau mereka ternyata secara financial, secara traction-nya mereka belum bisa grow secara eksponensial. Oke. Gitu. Tadi di sesi yang pertama saya sempat membahas mengenai bagaimana sebetulnya diperlukan keberadaan sebuah hub lah ya, ataupun titik temu lah dari berbagai stakeholders di ekosistem inovasi di Indonesia supaya kemudian ini dapat menjadi sebuah ekosistem yang menguntungkan satu sama lain lah untuk seluruh stakeholders. Nah saat ini pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah Berlin dengan pendanaan dari Uni Eropa ini sedang membangun Innovation Hub di Jakarta. Nah menurut Mas Rabi sendiri, apa sih yang perlu disiapkan agar platform Innovation Hub ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku startup, khususnya yang bisa menarik untuk investor? Kalau menurut saya, investor tuh pasti akan melirik hub seperti ini gitu ya, apalagi kalau memang dari hub ini bisa melahirkan startup-startup yang benar-benar potensial gitu ya.
startup potensial itu apa sih, gitu kan? Jadi artinya dari hub itu sendiri harus bisa mempersiapkan startup ini memang startup yang bakal diinvest oleh VC. Jadi saya melihat sebenarnya keberadaan hub ini sangat penting kalau misalnya kita memiliki program yang cukup baik, support yang sangat baik gitu ya. Support itu bisa macam-macam, bisa support untuk capital, support untuk network, support untuk government, support untuk startup community gitu ya. Jadi kita harus melihat hub itu jangan cuma menjadi wadah atau tempat yang another co-working space, another accelerator gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa ini bisa melahirkan entrepreneur dan juga ekosistem yang cukup baik untuk dia itu mendapatkan berbagai macam insights gitu ya. Yang berikutnya saya juga melihat sharing knowledge dan juga ada semacam exchange gitu ya dengan Jerman dan juga Indonesia itu sangat penting. Jadi kita bisa melihat market luar sana itu seperti apa. Kita juga bisa belajar teknologikalnya seperti apa. Kita juga bisa mempelajari approach mereka di sana seperti apa gitu ya. Walaupun mungkin different gitu ya. Tapi kita membuka wawasan untuk kita juga banyak belajar lah kira-kira. Jadi saling belajar. Oke, yang bisa diharapkan adalah akan ada banyak manfaat ataupun opportunities lah ya yang bisa didapatkan dari keberadaan dari Innovation Hub. Ya. Mas Adi, terima kasih sudah join sama Future City Talks. Semoga sukses selalu untuk MCI dan juga perbincangan kita kali ini akan memberikan insight untuk teman-teman startups yang ada di luar sana. Siap. Thank you. Thank you. Saya Vicky Adrian, kita tadi dia Future City Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya.